Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, senang banget ketemu lagi bareng sama Gogi di Tribun Garage. Seperti biasa, Tribun Garage hari ini di Rabu tanggal, gue contekan dulu seperti biasa, gue selalu lupa tanggal 22 Juli 2020 kita bakal ngobrol sama salah satu owner di tempat variasi yang ada di Lampung. Nah, dia bisa mengupgrade apa aja, apakah muka gue juga bisa di-upgrade? Siapa tahu kan bisa kasih kaca film atau apa gitu kan, biar agak gantengan dikit ya. Bisa. Oke, langsung ya kita kenalan dengan Om Daniel. Ya. Om, apa kabar Om? Baik-baik Om, thank Om you Om. Daniel ini selaku owner dari Dewe Variasi ya? Dewe Ya, betul. Variasi atau sekarang? Sekarang per Juli ini sudah menjadi namanya Dewe Car Audio. Wih, naik kelas berarti kayaknya ya. Jadi sekarang lebih merambah ke semuanya berarti atau detailing. Di logo sih saya tetap pakai Dewe Car Audio and aksesoris ya Om. Oke. Jadi mencakup semua sih, nggak cuma audio doang. Nggak cuma audio Iya. doang. Oke Om, gimana kabarnya hari ini Om? Baik. Hari ini baik. Semangat. Hari sebelumnya baik juga. Lebih baik. Hari berikutnya pasti lebih baik lagi ya. Om, bicara Dewe sendiri, Dewe itu berdirinya kapan tuh Om? Berdirinya 1 November 2019. 1 November 2019. Pendatang baru sih. Pendatang baru ya? Iya. Kenapa dipilih tanggal 1? Apa ada filosofi tersendiri dengan tanggal 1 ini? Enggak juga sih, biar gampang inget Biar aja. gampang inget. Tanggal 1 11. Gua pikir tanggal 1 itu filosofinya biar bisa menjadi tempat variasi nomor 1 di Lampung. Wih, ya enggak? Jangan lupa V-nya kok. Iya. Oke, Om. Dari November Ya. 2019 19. kemarin. Nah, berarti sudah mau 1 tahun lah bentar lagi ya. Ya, Nggak sekitar lama. 8 bulan. 8 7 bulanan bulan, ya, 8 bulan. 7 bulan 8 bulan. Nah, melihat apa namanya? Perkembangan nih, perkembangan dari otomotif di Lampung terutama untuk yang demen ngoprek ataupun juga upgrade mobilnya terutama di aksesoris ataupun juga di kaca film dan lain-lain itu gimana nih Om? Dari 8 bulan. Kalau saya lihat sih progresnya bagus ya Om ya. Bagus ya? Bagus Om. Bagus. Jadi saya sendiri merasakannya itu grafiknya naik terus. Wih, Iya. mantap. Tapi memang kerasa pada saat pandemi kemarin itu agak turun sedikit. Agak lah. turun ya, Iya. karena banyak yang Iya, stay banyak. at home kali ya. Gitu. Jadi Oke. tapi setelah pandemi ini kayaknya sudah mulai normal ya. New normal ini udah mulai agak naik Udah lagi. mulai sih. agak naik lagi. Nah, kalau di Dewa sendiri itu ada apa aja sih Om? Maksudnya gini, ada untuk variasi ini variasi apa gitu? Iya. Apa kaca film atau apa atau semua ada gitu? Betul. Nah, untuk DW sendiri, terus terang sih sekarang kita konsen ke audio ya Om. Oke. Custom ya terutama ya. Karena di Lampung ini yang bikin custom audio masih sedikit lah. Oke. Saya ngambil peluangnya di situ. Custom Iya. audio ya. Tapi sebelum kita bicara custom sih, bukan berarti kita nggak ada variasi lain ya Om. Oke. Gitu loh. Nah, jadi salah satu yang kita spesialis juga itu ada di kaca film. Kaca film. Yes. Nah, ngomongin kaca film ini lumayan menarik nih Om karena itu juga bagian Banyak banget, dari kenyamanan ya, kenyamanan kita berkendara, Ya. terutama di roda 4 ya. Kalau Ya, roda 2 mau kaca filmin kan bingung gitu kan. Helm aja. Helm kaca film. Muka aja kok nggak Iya. muka gua difilmin kacanya. Nah, balik tadi ke kenyamanan ya kaca Ya. film ini. Kalau di Dewe sendiri itu kaca film ada seperti apa nih? Gue juga kan gak gitu paham nih. Yes. Kaca film ini kan ada macam-macam Ya, karakternya. betul. Nah, Kaca film itu banyak banget Om. Banyak banget Jenisnya dan tipenya banyak banget. Oke. Dan saya lihat juga hampir semua variasi menjual kaca film. Nah, cuma kan beda-beda ya. Beda-beda. mereknya. Nah, yang saya pegang brandnya untuk kaca film ini sendiri itu ada di Signature. Oke, Mereknya. merek signature. Yes. Nah, untuk sampai hari ini dan mudah-mudahan kedepannya juga Signature tidak dijual di variasi lain. Oke. Untuk sementara ini spesial hanya banget ya. Dewe yang pegang. Oh, gitu, nah untuk Signature. kelebihan si Signature sendiri, mudah-mudahan dari Signature nonton ya, biar nanti siapa tahu kan mau sponsorin Dari di sini. Mako Group. Mako Group. Yes. Oke. Nah kalau apa sih kelebihannya kaca film ini nih Om? Si Signature sendiri. Yang pertama saya bilang kenapa saya mau pegang brand ini ya Om. Yang kan saya tes dulu sebelum itu kaca filmnya. Yang pertama dia punya kualitas bagus Om. Oke. Dan yang kedua dia punya budget minim. Oke. Makanya dia sendiri si Signature sendiri punya moto, punya slogan itu dia low cost
high performance. Oh, Gitu. nah ini yang dicari nih. Iya, itu low power of cost, argument. high performance. Yes, gitu. Nah itu yang dicari. Dan saya udah buktikan di beberapa mobil kawan, ada yang dia pakai merek-merek tertentu lah. Bahkan dia kletek, dia ganti merek signature ini. Gitu. Jadi mereka bilang ya dengan harga segitu itu murah banget dan dapat kualitas yang sudah seperti itu ya. Oke. Waktu gue pasang kaca film kayaknya belum ada ya? Belum ada. Iya, berarti gue harus kletek lagi itu ya? Iya, ya udah. karena saya pegang signature ini per Februari kemarin. Per Februari kemarin. Berarti bisa dibilang di Lampung berarti cuma Dewe yang punya produk ini. Yes. Dan testimoninya udah banyak tuh Om dari customernya Dewe sendiri banyak. Saya sudah repeat order bahkan. Wih, berarti udah cuma 2 bulan 3 bulan udah saya udah repeat order. Berarti udah gulungan ya. Gulungannya udah banyak ya. Kalau dari repeat order rollernya udah banyak sana ya. Gitu. Kalau ada sisaan tempel di mobil Om. Kemarin ada tim dari Tribun Garage juga sempat nge-tag nih, nge-tag pemasangan kaca film. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa nih. Karena ini kalau kaca film itu kan perlu juga detail juga ya Om ya, pengerjaannya. Nggak bisa sembarangan sih Om, kalau kaca film kan. Kaca filmnya sudah bagus, tapi kalau yang masangnya juga nggak bagus juga hasilnya nggak maksimal. Wah, berarti di Dewe ini paketnya lengkap lah ya. Ya, makanya kan? saya juga... Barangnya bagus, ya kan? Tenaga ahli juga yang masang. Wih, luar biasa banget. Betul. Coba Om ada videonya ini. Oh ini tempatnya Om. Ya. Kita ada di jalan apa nih Om? Di Jalan Imam Bonjol. Di Jalan Imam Bonjol. Kemiling. Dekat flyover Kemiling. Gampang sih nyarinya. Oke, dekat flyover Kemiling tuh Tribuners kalau mau ke sana naik. Jadi ini proses pengletekannya ya Om ya? Iya, kita kletekin dulu, kita bersihin dulu kaca filmnya jadi sampai kita pastikan benar-benar nggak ada debu lagi. Kayaknya gue kenal mobil putih ini. Oh iya, kayaknya gue kenal mobil putih ini. Mobil sini. Familiar ya mobilnya? Familiar mobilnya. Tuh Tribuners, mobil Tribun aja pakai signature nih, lagi dikerjain nih kayaknya ya. Oke, nah ini kenapa mesti dibersihin dulu Om? Kan dikletek. Iya. Dibersihin dulu. Kenapa juga mesti dikletek deh? Kita bahas dulu kenapa mesti dikletek. Gini Om, kalau kaca film itu kan kalau dia nggak dikletek, berarti kan dia nimpa dong. Dia nimpa yang sebelumnya. Nah itu pertama nanti kualitasnya nggak ketahuan bagus atau enggaknya. Kualitas si kaca film yang baru ini. Sudah ada lapisan yang pertama. Yang kedua dari sisi kerapian Om. Kan yang lama, yang kaca film lama ya gimana sih kan pasti udah ada lecet segala macam gitu kan. Iya. Pasti dia nggak bakal kelihatan rapi Om, nggak maksimal. Jadi memang baiknya itu dikletek dulu. Kita kletek semua, kita bersihin dulu dan kaca film kan sangat sensitif ya sama debu. Debu sedikit aja dia sudah kelihatan banget tuh di kaca film. Makanya harus bersih dulu kacanya, udah yakin bersih baru tempel. Gitu. Makanya butuh waktu lumayan lama lah, sekitar 2-3 jam lah. Pemasangannya? Iya. Pemasangan satu mobil Om ya? Untuk satu kendaraan, satu unit itu bisa 2-3 jam. 2-3 jam. Karena memerlukan detailing itu tadi ya Om ya. Nah untuk di Dewe nih, sih kita masih bicara si kaca film, kaca film. Ada suggest nggak sih dari Om Daniel nih selaku ownernya Dewe Car Audio and Accessories, gue ngintip terus namanya lupaan Om ya, sorry ya. Nah, ada saja nggak maksudnya buat Tribuners? Misalkan gini, kira-kira kaca film yang nyaman itu persentasenya berapa persen sih gitu untuk tingkat kegelapannya gitu? Yang pertama saya mungkin kasih tahu dulu, setiap merek kaca film mungkin berbeda Om. Tingkat kegelapannya. Jadi contohnya merek signature sama merek yang si A itu sama-sama 40% mungkin beda. Gitu. Nah, tapi saya nggak akan bahas tentang merek yang lain lah ya. Kita bahas di merek signature yang saya pegang. Nah, untuk berkendara nyaman, kalau misalnya orang yang saya tanya dulu nih biasanya, dia suka lebih nyaman kacanya gelap atau enggak? Kalau dia bilang dia sukanya kacanya gelap. Kalau kacanya gelap itu saya rekomendasi di kaca kelilingnya 80%. Nggak gelap banget tuh. Nah itu Om, salah satu kelebihan signature. Tampak dari luar itu kacanya gelap banget Om. Dari luar lihat ke dalam sudah nggak kelihatan. Tapi dari dalam lihat keluar itu sangat terang, masih nyaman. Masih nyaman, tetap. Gelap sih Om, kalau malam masih agak gelap ya. Kita nggak bohong lah 80% ya. Cuman masih toleransinya masih aman. Masih aman ya. Jadi gitu kita view-nya juga untuk melihat spion dan lain-lain masih dapat ya. Kalau orang yang senang gelap, jadi samping kita kasih 80%. Gua agak curiga kalau orang yang senang gelap ini naruh siapa dalam mobil.
naruh barang biasanya kan takutnya ada tindak-tindakan hal yang tidak diinginkan ya, takut zaman sekarang kan kayak gitu. Betul. Untuk depan sendiri itu saya selalu rekomendasi di 40%. Jangan 40%. Lebih lah. Jangan lebih ya, biar lebih karena nyaman, kalau lebih dari 40% biasanya gelap banget. Dan dia mempengaruhi pembiasan cahaya di sampingnya, Om. Oke. Nah, itu kalau yang mau yang gelap 40% depan, 80% sampingnya. Tapi kalau dia maunya yang standar, yang istilahnya dalam tanda kutip masih terawang lah ya gitu loh. Tapi dia bawa malam masih nyaman lah. Itu 60-40. 60-40. Ya. Oke, jadi di persentasenya ya. Depan belakang 40 gitu. Enggak, depan aja 40%. Belakangnya? Saya biasanya kaca keliling itu sama persentasenya, 60%, 60% semua. Biar gitu. Lebih enak Om ngeliat dari dalam. Oke. Iya, jadi pada saat kita lihat di posisi di mobil, kita ngeliat ke dalam itu warna pembiasan cahayanya sama. Kalau dia dikasih 40% sendiri di belakang, itu kayaknya terang sendiri nanti di kaca bagasinya. Cuman balik lagi selera. Selera ya. Selera. Itu kan rekomendasi dan suggest dari kita. Oke. Tapi kalau ada orang yang mau seperti itu ya nggak apa-apa. Oke. Tapi kan memang terkadang juga orang yang masang itu kan ada juga yang nanya pasti ya. Ini Om enaknya gimana gitu. Pasti ada juga biasanya yang kita kasih suggest 2 pilihan sih. 60-40 atau 80-40. Oke, 60-40 atau 80-40. Nah, itu kalau kita bicara si Snack Tour, gue jadi penasaran juga nih sama si kaca film ini ya. Karena ngelihat tadi dari pemasangan, tadi kan soalnya pada saat kita proses pemasangan tadi nih si mobil Tribun, gue sempat lihat juga. Itu memang dia dari dalam itu keluar kayak kita 20%-an gitu deh ya. Masih enak banget Om. Kalau dari dalam ngeliat keluar itu kita masih nyaman banget lah. Masih nyaman banget ya, masih terang gitu ya. Tapi dari luar ke dalam. Itu sih yang saya bilang salah satu kelebihannya Signature Om. Kelebihannya itu ya. Iya, makanya pas saya review, ini kan kaca filmnya buatan Taiwan. Signature buatan Taiwan. Kalau biasanya kan merek-merek lain banyak kan buatan Jepang atau USA lah. Gitu. Kalau yang merek-merek bagusnya ya, merek bagusnya. Tapi ini saya lihat merek made in Taiwan tapi udah bagus banget. Udah bagus ya. Kualitasnya itu sudah nggak kalah sama yang buatan yang lain. Ya. Tanpa perlu budget yang lebih. Tanpa perlu budget yang lebih, tingkat kenyamanan dapat ya kan. Kerennya juga dapat gitu ya. Sportinya juga dapat semua. Variannya ada apa? Ada 2 varian. Jadi kalau Signature itu ada 2, yang pertama variannya chrome. Atau biasanya silver orang nyebutnya silver. Ya. Yang kedua ada stone. Black, gitu. Memang yang paling laku dan paling sering orang itu pasang yang stone, yang hitam. Yang hitam ya, karena dia mungkin dari sisi warna lebih natural ya, ke lebih warna. Cuman dia balik lagi Om, selera. Balik lagi selera. Iya, ya? Kita nggak bisa paksa. Yang pasti di DW kita kalau dipaksa nggak enak Om, nanti lecet. Iya kan, kalau kita masang salah dicabut lagi lecet tuh pasti kan. Iya. Jadi harus masangnya harus hati-hati banget, jangan pikiran yang lain-lain ya. Nah, untuk sekarang jadi tadi bicara tadinya DW variasi, sekarang ke car audio juga, bermain di car audio untuk custom. Custom. Nah, custom yang seperti apa nih yang jadi satu andalannya dari DW sendiri? Makanya tadi kan saya sempat singgung Om ya, untuk pasar di Lampung sendiri mengenai custom audio itu masih sedikit, gitu loh. Jadi saya coba mengembangin pasar di situ. Dan saya punya SDM-nya juga sudah lumayan lama pengalaman di dunia itu. Udah gitu berkecimpung, nyebur, berenang, tenggelam di situ gitu ya. Jadi sangat sinkron sama visi misinya kita, gitu ya. Jadi akhirnya saya coba fokus di custom audio dan yang lebih istilahnya lebih didepankan lah ya, itu di custom box minimalis Om. Custom box minimalis? Ya, minimalis. Jadi kita tidak menghilangkan fungsionalnya si mobil itu. Gitu. Mau dia customnya full, mau dia customnya sedikit, tetap kita utamakan fungsional. Gitu. Jadi itu yang saya sangat jual lah. Gitu. Dijual gitu ya. Mungkin ada videonya nih. Ya, custom ini salah satu audio seperti apa, coba kita pengen lihat videonya. Salah satu contoh mobil yang di custom. Yang di custom ya, di custom. Termasuk kategori custom full ya Om. Oh, ini kategorinya custom full? Custom full, tapi dia tidak menghilangkan fungsional tadi yang kita bahas. Oke, kayak mana sih, gue penasaran coba. Wih, warnanya ini ngejreng banget ya. Ini kalau jalan di jalan raya orang pasti udah pada lihat warna-warna kayak gini ya kan.
Langsung jadi artis sih ini. Ya, Wih, ini sampai kita dalam custom detailing semua, ya. ya. Sampai interior juga kita yang custom. Oke, keren. Ini backlighting juga? Iya, semua Om. Semua kita custom tuh dari plafon, tutup segala macam. Nah, ini ya. Ini yang tadi dibilang apa namanya? Ya. Minimal, bukan minimal sih, udah full ya, tapi ini full, tapi kita tetap apa mengutamakan fungsional tadi Om. Seperti ban serep masih bisa dibuka, masih bisa dipasang, bagasi juga masih ada walaupun sudah ada audionya segala macam. Oh, ini keren nih Om. Ya. Kita tetap pertahanin kualitas dan hasil lah. Ini kalau jenis audionya apa masuknya Om? Ini masuk ke SQL Om. SQL itu apa tuh? Sound Quality Load. Jadi dia nggak cuma sekedar kencang, tapi dia harus tetap ada kualitas di suaranya itu. Jadi antara si treble, bass segala macam itu balance ya. Antara si bass segala macam, vokal harus balance. Harus balance. Itu pengerjaan kalau detailing kayak gitu berapa lama tuh? Itu untuk mobil Grand Livina itu kan total ya Om. Jadi masuk ke kita bongkar semua, kita standarin dulu, dari pengkabelan semua kita standarin semua. Jadi kalau saya sebutin dari depan kita custom lampunya, lampu headlamp kita custom pakai blue lens. Ya, untuk di depan ya. Untuk penyinaran kita pakai blue lens, HID 55 watt. Terus untuk di dalamnya interior kita pakai full bahannya MBTEK dan Acura. Jadi kalau orang kan biasanya pakai satu merek, MBTEK aja MBTEK, kalau Acura aja. Kalau saya coba saya kawinin sekalian tuh, MBTEK sama Acura gitu kan. Karena si ownernya pengennya kan warnanya cerah. Dia suka warna ungu kan. Akhirnya saya pilih yang di joknya sama backlighting segala kita pakai MBTEK yang warna pink. Ungu muda lah, bukan pink. Kayak purple gitu kali ya. Nah untuk plafon, pilar three-way dan box audionya kita pakai warna ungu tua. Gitu, pakai bahan Acura. Termasuk setir juga kita bungkus semua, kita custom. Gitu. Itu untuk interiornya ya. Dan untuk head unitnya kita pakai Pioneer. Kita percayakan nama Pioneer seri 315 yang terbaru lah. Gitu lah. Nih, bisa diulang tadi videonya, coba gue agak di pause yang pas depan ada tampak depannya, gue pengen lihat headlampnya. Soalnya ada temen gue yang pengen juga diganti headlampnya gitu kan. Cuman kan dia ngolahnya belum dapet. Ngolahnya belum dapet. Coba bisa lihat yang pas depan coba. Nah ini, yang depan. Pas headlamp. Coba bisa di pause nggak? Nggak bisa ya? Pas headlamp ya. Nah, ini dia tadi pakai apa Om? Tadinya sih standar, ya kan. Akhirnya karena si ownernya bilang kurang terang penyinarannya, akhirnya kita robah custom pakai blue lens dengan HID 55 watt dan lampu tadi lupa mungkin ya kita shoot lampunya ya. Itu ada DRL runningnya juga ada welcome lightnya. Jadi pas dia hidup lampunya ada welcome light. Oke. Nah, kalau bicara yang headlamp ini nih Om, ini dia untuk pengkabelan ke ininya juga diganti semua atau hanya si headlampnya aja? Kelistrikannya tetap sama? Kelistrikannya standar Om, kita nggak rubah-rubah. Jadi itu custom full, tidak merubah keasliannya. Ya, jadi semua bisa dikatakan plug and play lah. Cuma memang kita buka headlampnya ya, kita bersihkan segala macam, kita pasang lagi tanpa ada coakan sedikit pun. Gitu loh. Akhirnya terpasanglah seperti itu. Dan si owner sih puas ya. Dan tingkat keterangannya lebih terang lagi jauh ya. Tapi itu dia nggak maksudnya kan gini, kalau malam kita suka silau. Yang lawan itu arus kita. Ketolongnya karena pakai proyektor blue lens itu. Jadi kita ngeliat dari luar, ngeliat lawan arah itu masih enak gitu. Nggak silo ke mata gitu nggak. Tidak menyilaukan juga pengguna jalan lain, tidak ya? Keren. Tapi kita ngeliat dari dalam, ngeliat keluar itu lampunya terang banget. Jauh lagi dia, jangkauannya bisa 60-an meter. Keren. Fokus dia Om. Dia lebih fokus. Ya, jadi dia sudah terang, fokus dia di ujungnya itu kayak ada garis birunya. Itu blue lensnya di situ. Fungsinya di situ. Boleh tahu berapa budgetnya? Atau biar penasaran suruh datang ke DW aja? Kalau buat penasaran nanti kita ngobrol di DW aja. Oke. Nah, bisa agak lagi nih, kayaknya ada yang banyak bisa dibahas. Coba ke belakang. Ini steer. Ini steer di ini juga kita bungkus full pakai Acura. Bahannya. Tapi dia tetap tidak menghilangkan fungsional dan
kayak nggak di custom gitu ya, kayak tetap kayak asli. Kayak bawaan dealer kayak aslinya, tapi kita custom, tidak ganggu fungsi klakson dan lain-lainnya sih. Masih nyaman sih, kayak biasa aja sih. Malah megangnya lebih enak sih, lebih empuk. Pantes temanya itu variasi asik tidak mengusik. Yes. Ya kan. Ini nah itu ada three-way juga di depan di pilar itu, cuma mungkin nggak kelihatan. Three-way-nya, oke, yang itu ya. Dikit, ya. Oke. Itu pakai apa three-way? Three-way kita semua pakainya Carpe Diem Om. Kebetulan saya mempercayakannya sama Carpe Diem lah. Untuk vokal dan three-way sama two-way-nya pakai Carpe Diem. Wih, keren. Hasil suaranya dia soft banget, enak. Soft ya, dia nggak jerit gitu ya, maksudnya nggak pedes lah kalau bahasa awalnya nggak pedes gitu. Nggak nyakitin telinga gitu ya, nggak terlalu nembak. Nyetingnya juga gampang, terus juga orang pasti suka lah. Iya, hasil suaranya. Kayaknya jadi agak gimana gitu ya. Iya. Pengen tapi aduh, ntar curhat gua. Ingat yang di rumah gitu ya. Ntar curhat gua. Oke, next coba agak diputar lagi videonya, kita lihat lagi. Nah ini Ya. Ini apa nih Om? Itu plafonnya kita bungkus pakai 2 warna Om, ungu dan putih, supaya ada variannya nggak monoton ya. Dan itu yang lampu ungu itu monobloknya Om. Monobloknya di situ? Power monobloknya, dia untuk mengangkat subwoofernya 2 biji. Subwoofernya 2 biji? Oke, keren. Jadi ini tapi tidak mengganggu fungsional si tengah? Enggak. Maksudnya tempat duduk tengah. Untuk bangku tengah dia sama sekali nggak keganggu sih. Oh, jadi tetap aman ya? Masih seperti biasa aja. Iya, lagian kalau penuh-penuh sampai duduk pada ke belakang-belakang mau ngapain ya, naik bis aja ramean mah. Biasanya juga kan jok ketiga jarang dipakai ya. Nah, makanya kita fungsikan sebagai tempat audionya. Oke. Nah, coba lagi next, coba dilihat lagi. Oh, ini fungsional tengah tetap ya. Karpet dasarnya karpet premiumnya satu grup Om sama kaca film signature. Oh, si karpet. Ini karpet first class. Karpet ini, itu karpet, mie itu ya, karpet mie ya bahasa ini karpet iya kan, kalau gua kan orang zaman dulu ya kan, kan kelihatan dari. Ada yang ngomong karpet cacing, ada yang ngomong karpet bihun, karpet mie ya. Intinya sama lah, karpetnya begitu keriting. Ini masih satu saudara grup sama si signature ya. Punyanya Maku Group. Oke, keren. Karpetnya first class. Ini warnanya ada apa aja Om? Warnanya? Dia ada 8 varian Om. Oke. 8 varian warna. Ada hitam abu, krem hitam, krem coklat, merah hitam, ungu, purple kan, abu, sama brown. Oh, hampir ngikutin kayak warna-warna standar Cuma interior mobil ya. Cuma yang nggak standar mungkin merah sama ungu ya. Merah sama ungu ya, agak beda ya. Karena kan itu biasanya orang variasi kan? Dengan warna itu. Iya. Oke, next. Coba kita lihat lagi. Nah, itu backlighting-nya juga kita ini backlighting full pakai bahan MBTEK. MBTEK ya? Iya, kita bongkar semua, kita nggak cuma sekedar bungkus doang, tapi kita pikirin juga detailingnya di pinggir-pinggirnya, terutama di sambungannya Om. Oh ya, biasanya kan itu sambungan itu kan agak nyeleneh tapi ngeselin ya. Karena kalau itu tidak detail, itu ngeletek termasuk biasanya. Akibatnya fatal Om. Iya, suka ngeletek copot gitu. Nggak enak kan, lah, dilihatnya pasti nggak enak lah. Iya. Makanya kita bongkar, dan itu pekerjaan lumayan lama, butuh waktu 4 hari Om. Untuk semua pintu. Semua backlighting-nya ya. Semua pintu butuh kurang lebih 4 hari. 4 hari ya, keren. Next, coba kita lihat lagi, putar lagi. Nah, itu tampilannya dashboardnya. Wih, kita sampai handle giginya juga kita bungkus. Terus itu Om bisa lihat kan dari dalam lihat keluar tuh kaca filmnya signature juga Om, 40% depan. Oh, ini depan 40%? Iya, kalau dari dalam kayak nggak pakai kaca film ya Om. Kayak nggak pakai ya? Iya, tapi kalau dari luar tadi kita lihat kan yang di video yang awal yang headlamp kan gelap banget tuh dari belakang kaca film. Nah, itu tampilan ini three-way-nya. Ini pilar custom juga berarti? Custom Om. Pilarnya? Kita full custom kalau untuk three-way. Ini pilarnya keren nih bentuknya nih. Ya, kalau untuk pengerjaan three-way sendiri, pilar itu juga nggak bisa sembarangan Om, karena perlu staging yang pas. Oh, staging itu apa nih? Nah, ini kan mau gua kan orang dulu ya kan, ya jadi gua nanya biar takutnya Tribuners juga nggak tahu nggak ngerti staging juga kan. Jadi kita kalau mau bikin pilar itu perlu di staging, bahasa ininya mungkin diukur ya, dipasin lah gitu loh Om, untuk pertemuan, sudut pandangnya pertemuan si suaranya itu pas. Itu satu. Yang kedua, kita menghindari blind spot. Tadi berin lagi dong yang tadi dong. Nah, kalau di supir kan jelas tuh Om ya, sebelah kanan tuh ada tambahan three-way lagi kan. Kalau dia nggak pas stagingnya, akan keganggu di blind spot.
Oke, jadi ya itu biasanya kan trouble juga tuh, jadi blind spot kita mau belok nggak kelihatan makanya tiba-tiba. Kita perlu staging yang pas supaya nggak ganggu pandangan kita juga. Ya tadi lah balik lagi ke awal, kita nggak ganggu fungsional. Fungsional, berarti pas banget ya temanya ya, variasi asik tidak mengusik. Terus apa namanya nih si pilarnya, cuman gue waktu itu warnanya putih loh, gue ganti hitam gini kayaknya bagus nih ini ya kan? Plafon juga, ya kalau mau diganti warna ungu juga boleh sih Om. Ini kok atasnya kayak bolong gitu ya? Ya, ada sunroofnya Om. Oh, ada sunroofnya juga. Sorry, bukan sunroof, moonroof. Moonroof? Iya. Oke. Bedanya sunroof sama moonroof apa nih? Dia kalau moonroof bukanya ke dalam Om. Kalau buka kacanya dia masuk ke dalam plafon. Masuk ke dalam. Kalau sunroof dia bukanya ke atas. Ke atas keluar ya? Keluar. Oh, dia ada. Jadi dia sudah dimodifikasi juga pakai moonroof dan plafonnya kita custom. Plafon asli sih itu kita custom sedemikian rupa menyerupai bawaan dealer lah. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat sekilas plafonnya seperti biasa aja. Biasa. Itu dikasih kaca film lagi nggak? Si moonroofnya ini enggak. Kalau moonroofnya enggak itu. Tuh. Itu enggak kan ya? Yang depan kan kaca film 40. Kayak sama enggak pakai? Ya. Iya, oke. Jadi tetap menghalangi sinar dari luar ke dalam ya. Kita bahas kaca film dulu nih. Sinar dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar kita pandangannya tetap enak gitu ya. Seperti biasa aja. Kayak nggak pakai kaca film. Tapi kita mata ngeliat keluar adem. Adem gitu ya? Ya tadi karena ketahanan sama kaca filmnya Om. Oke. Coba terusin lagi. Gue penasaran sama mobilnya. Ini mobil siapa sih? Ini mobilnya? Ada salah satu teman kita juga. Op. Nah, ini pakai JBL Om ya? Ya, untuk subwoofer kita percayakan sama JBL 10 in tapi Om. Oh 10 in. Ya, karena ownernya bilang nggak usah terlalu kencang juga. Gitu loh. Tapi tadi gue denger kenceng juga. Gak usah terlalu kenceng segitu. Gimana kencengnya? Ya, jadi untuk kalau subwoofer itu kan itu sistemnya boxnya kita bikin yang box flat ya. Gitu loh. Jadi dia rata gitu, box kotak gitu, tapi kita sekat dalamnya bagi dua supaya jadi ada dua ruangan gitu ya. Ya, supaya si volumenya itu dapat volumenya si subwoofer itu sendiri Om. Jadi pada saat dia ngegebuk bassnya bisa kenceng yang tadi Om kerasa kan. Gitu. Iya, benar. Kita jarak 5 meter tadi ya, kurang lebih ya. Itu yang kanan kiri nah, kiri yang sebelah kanan kiri itu power 4 channelnya Om. Ya, 2 juga yang tadi power. Kan yang di atas kan jadi total 3 Om, 3 power. 3 power. Ya, jadi 1 power monoblock untuk ngangkat subwoofer 2, yang 2 power 4 channel untuk ngangkat, yang 1 untuk ngangkat 3-way di depan. Jadi di 3-way-nya semua masuk ke power 4 channel itu, yang satunya lagi untuk ngangkat vokal di belakang. Kan ada jadi dia split juga di belakang gitu. Oke, keren nih. Jadi power sama monoblock. Powernya pakai apa nih Om? Pakai percayakan sama PCA Om. PCA? Iya, merek PCA. Power PCA, monoblocknya juga. Gitu. Cakep, jadi karena saya pilih itu untuk harga juga nggak terlalu mahal, tapi kualitas juga udah oke. Nah, tapi kalau untuk vokal semuanya kita percayakan sama Carpe Diem. Nah, itu yang di atas Om, yang bulat-bulat itu yang unyu-unyu. Nah, itu Carpe Diem Om. Carpe Diem. Ya, berapa ini Om? Split itu pakai 2 pasang Om. Yang kiri 1 pasang, yang 2 set, yang kiri 1 set, yang kanan 1 set. Gitu. Oke, wih cakep ya. Dia menghasilkan suaranya mau disetel di indoor, mau dibuka gitu, itu dia masih keluar Om suaranya. Masih enak. Ya? Ini kalau kan gini, ini secara spek kan lumayan wah ya gitu ya. Kalau ditutup, ini posisi tutup nih, kita buat di dalam, masih nyaman juga? Masih nyaman Om. Masih nyaman karena juga. Karena tadi makanya saya pilih tip itu yang juga mendukung head unitnya. Tadi kan kita pakai Pioneer. Nah, di dalam Pioneer itu sendiri itu ada settingannya. Kita bisa ditarik ke depan ataupun kita tarik ke belakang. Settingannya. Pada saat kita tadi geber di belakang, kita buka pintu belakang, kita mau show lah audionya, itu kita tarik semua volumenya ke belakang. Bukan volume, maksudnya tarik suaranya ke belakang. Jadi di depan nggak usah hidup. Kan nggak ada yang denger juga. Ya kan? Betul, tapi pada saat kita duduk di dalam tutup, kita kan maunya nyaman dong, nggak mungkin kita maunya berisik kan, kita maunya nyaman setelan hari-harian gitu loh. Kita tarik semua ke depan ininya suaranya, jadi menghasilkan bisa suaranya nyaman. Gitu. Tetap kita setting audionya itu ada di depan lah, istilahnya panggungnya sudah ada di atas dashboard gitu. Suaranya di tengah semua Om. Tengah semua jadi center ya, dengernya juga enak. Ya itu tadi fungsinya si staging pilar itu. Gitu. Nah berarti memang
nggak sembarangan ya Om ya untuk detailnya, apalagi untuk si audio ya. Ini tuh memang lumayan banyak ya pengerjaannya full. Nah, tadi kan saya belum jawab Om nih. Berapa lama? Berapa lama? Nah ya ini berapa lama? Ya kan siapa tahu kan besok gue mau bongkar-bongkar ya kan. Itu kurang lebih kepotong libur lebaran kan, sebelum lebaran masuk kurang lebih 2 bulan. Oh 2 bulan lumayan juga ya, karena detailing ya. Karena detailing. Ya lebih. Kita nggak mau asal jadi dalam tanda kutip cepet buru-buru ya Om ya. Yang penting jadi nggak mau kita. Gitu loh. Jadi kita tetap pertahanin kualitas. Pertahanin kualitas itu tadi. Nah Om, itu kan bicara yang mewahnya ini Om. Nah untuk daily, tahu ya gini, Tribuners kan mikir wah Dewi Variasi nih mau customnya yang gede-gede. Untuk daily juga terima ya Om ya? Terima Om. Terima ya? Baru semalam aja saya ada beres customer upgrade audio harian lah, gitu loh. Grand Levina juga kebetulan saya sendiri ada di komunitas Grand Levina. Gitu kan. Di mana tuh Om? Di chapter Lampung Om. Chapter Lampung ya, di Gravinci Om ya. Di Gravinci. Ya mudah-mudahan kecapek dengar ya kan. Itu Om disupport dulu. Jadi kebetulan memang teman-teman Gravinci juga sering mampir kan ke bengkel kita, dan akhirnya banyak Grand Levina juga di luaran juga mampir ke bengkel kita gitu, upgrade. Nah semalam itu saya baru selesai mengerjakan Grand Levina upgrade audio harian. Jadi dia minta di customin gimana caranya pada saat saya lipet job saya nggak ganggu audionya itu, dan saya suka muat barang berat. Dia bilang oh ya sudah, kita gambarin, kita bikin di bagasi belakang itu flat. Gitu loh. Cuman mungkin nggak ada videonya ya, saya lupa ya. Di bagasi belakang flat. Kan di Grand Levina di belakang itu ada papan bagasi. Papan bagasi. Ya kan, sebelum ban serep itu dicopot kan, nah kita manfaatin ruang itu. Jadi terus kita bikin flat, tetap Om. Tetap bisa. Jadi pada saat dia mau copotin ban serepnya, itu box tinggal diangkat aja. Ada kita bikinin semua pegangan segala, tinggal angkat, kita bikinin soket juga, tinggal cabut. Jadi nggak ganggu. Jadi ringkas. Maksudnya di yang coba video tadi nih, ini kurang lebih sama mungkin ya, cuman beda ininya saya sih di handphone ada sih sebenarnya. Di handphone ada. Nggak, maksudnya jadi kalau di Livina itu belakang kan ada ada bawah ada kayak papan gitu ya. Papan bagasinya. Papan bagasinya bawahnya ban serep. Jadi papan bagasi itu dibikin semacam nanti op. Nah, itu kan yang putih-putih itu yang di paling belakang kan itu sebenarnya kita bikinin tutup ban serep Om. Ya kan. Nah, cuman bedanya kan kalau yang ini sudah jadi dia yang semalam itu di custom di sana itu yang putih itu subwoofernya di situ. Ya di situ. Jadi kita flat rata. Jadi dia rata. Tapi dia kalau ketiban itu nggak apa-apa. Kita kasih tutup ramnya besi. Dikasih ram besi. Dikasih ram besi. Apa punya gue digituin aja ya? Bisa. Itu dia. Cuman kan budget juga nggak terlalu mahal kok. Nggak terlalu mahal. Sebelum kita bicara budget nih Om, kita bicara tentang fungsinya dulu. Dia kan biasanya kalau SAP itu kan dia ada nongolannya itu ya, apa sih namanya magnetnya itu. Itu nggak mentok sama si ban serep. Udah kita ukur, dia masih ada ruang space kurang lebih segini lah. 18 cm lah kurang lebih. Ada space-nya. Terus kita bikinin volume juga ngelebar agak samping, jadi dia dapat volumenya si box itu. Dia kan malah lebih enak tuh kalau nembaknya ke atas. Kalau nembaknya ke samping kan biasanya kalau yang apa namanya sub yang biasa itu kan kok barber. Kalau yang ke samping kan dia biasanya numbur ke pintu. Itu malah jadi lebih enak kan ya malah. Nah baru bicara budget. Berapa budgetannya Om? Kalau budget seperti custom gitu kita mulai dari 1 jutaan Om. 1 jutaan untuk daily kayak gitu. Daily gitu kita mulai dari 1 jutaan sampai tergantung requestnya. Seperti apa? Iya. Itu 1 jutaan sudah dengan bikin itunya. Semua terima beres. Udah dengan di luar subwoofernya. Di luar subwoofernya. Itu untuk biaya budget bikin itunya doang ya. Bikin istilahnya bikin boxnya doang. Boxnya doang ya. Customnya. Boleh gitu itu. Nanti gua kesana lah ya. Om, nggak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar ya. Kalau kan gini, sekarang ini kan udah zaman medsos, zaman digital Om ya. Dewe ada IG-nya? Ada Om. Ada. Di mana tuh Om? Bisa dikasih tahu sama Tribuners Om? Dewe IG-nya boleh teman-teman follow di dewe_car audio. Dewe_car audio bisa dilihat di sini ya Tribuners ya. Dewe_car audio. Bisa dikepoin di situ ya. Jadi itu biasanya saya akan upload
pengerjaan-pengerjaan hari itu. Hari itu. Cuman kadang-kadang sih kalau lagi sayanya sibuk juga nggak sempet upload, besoknya biasanya. Besoknya di-upload ya. Tapi itu banyak ada maksudnya ada contoh-contohnya ya, seperti apa di situ ya. Dan itu juga ada nomor telepon saya kalau misalnya teman-teman mau coba konsultasi atau nanya-nanya juga nggak apa-apa. Dengan senang hati kita layanin. Ya, nanya aja dulu habis itu. Iya, tapi jangan nanya doang gitu ya. Mau nanya-nanya. Sebelum kita pamit, mungkin ada quote atau ada hal yang mau disampaikan nih. Apa sih seperti apa enaknya nih untuk custom terutama buat daily nih. Biasanya kan orang banyaknya buat daily ya, jarang juga kalau buat kontes. Biasanya kalau yang udah sultan banget ya. Kita sekarang rata-rata sih kebanyakan orang custom buat daily sih, Om. Buat daily ya. Nah, mungkin ada quote atau ada saja. Seperti apa sih daily yang enak gitu? Ya, yang pertama mungkin tadi kita bilang ya, untuk custom itu tetap pertahanin fungsional deh. Fungsionalnya si mobil itu jangan sampai kita pada saat custom tapi menghilangkan fungsinya si mobil itu. Fungsinya si mobilnya. Itu satu kalau saran saya. Yang kedua, pergunakan barang yang juga ada kualitasnya. Gitu loh. Tapi bukan berarti mahal ya, Om. Gitu loh. Banyak juga barang yang kualitas nggak pasti harus mahal kan? Low budget juga banyak yang murah juga. Buktinya tadi signature itu kan low budget. Iya, dan hasilnya kelihatan ya. Terus yang ketiga mungkin lebih baik kita konsultasi dulu. Jangan langsung hajar aja gitu loh. Kita konsultasi dulu maunya seperti apa, kita coba discuss, kita coba istilahnya gali dulu kebutuhannya seperti apa sih gitu loh. Bangun audio itu kebutuhannya seperti apa gitu loh. Jadi gitu ya itu pada saat kita custom fungsinya dapat semua. Gitu. Nah inilah kelebihannya di Dewe ya. Kita jadi mengcustom kendaraan baik itu juga audio tidak menghilangkan fungsi dari kendaraan itu sendiri gitu. Daily-nya dapat, mewahnya dapat, ya kan. Secara price juga terjangkau ya Om ya. Jadi buat Tribuners kalau itu dijamin kalau price. Dijamin ya. Kalau price itu dijamin lah ya. Price dan hasil kualitas kita jamin. Tuh Tribuners. Jadi buat Tribuners semua nih buruan ya kepoin langsung di Instagramnya tadi Dewe_Car Audio atau bisa langsung kunjungin tokonya Dewe di mana tuh? Di Jalan Imam Bonjol sebelum flyover Kemiling. Jalan Imam Bonjol sebelum flyover Kemiling. Nah, pasti dapat bonus nanti dari Om ya. Bukan dari gua karena bukan gua owner ya. Kalau pas ada di situ tapi ya. Pas ada. Oke nih, Om Daniel, terima kasih banyak sudah main-main ke Tribun Garage. Sama-sama Om. Ya, nanti gue juga mau main deh ke Dewe. Gue pengen ada oprek-oprek dikit lah ya Om ya. Oke, siap. Terima kasih juga buat Tribuners semua udah stay tune di Tribun TV Lampung di Tribun Garage. Jangan lupa selalu saksikan Tribun Garage setiap hari Rabu jam 13.30. Saya Ugi undur diri. Terima kasih banyak Om Daniel sekali lagi. Terima kasih Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Break, don't let me go break.